Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun kita bertemunya via daring seperti ini, tidak bertemu secara langsung. Oh iya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kalian isi absen terlebih dahulu ya yang ada di Google Form yang telah Ibu berikan, dan download juga PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Lalu kita simak bersama-sama sekarang. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang tajwid. Kalian tentu masih ingat kan materi apa saja yang telah dibahas? Nanti di pertengahan Ibu akan mengulang-ulang sedikit. Nah, materi yang akan dibawakan oleh Ibu yang untuk hari ini yaitu meraih kebahagiaan dengan mujahadah an-nafs, husnuzon, dan uhwah. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa itu mujahadah an-nafs? Apa itu husnuzon? Dan apa itu uhwah? Perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs akan menjadikan seseorang hidup damai di masyarakat. Kedamaian di masyarakat akan semakin kokoh jika dibarengi dengan sikap selalu berprasangka baik atau husnuzon kepada sesama, serta menjaga semangat persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah perilaku menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti serakah, tamak, dan lain-lain. Adapun Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang mujahadah an-nafs ini dan berprasangka baik. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad dhanni inna ba'dadhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya dari A'raj ia berkata, Abu Hurairah berkata, satu warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula kalian menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 terkandung larangan untuk suudzon kepada orang lain atau berburuk sangka, bersikap tajasus, dan ghibah. Tajasus merupakan mencari-cari kesalahan orang lain, sedangkan ghibah adalah mengungkapkan aib-aib orang lain atau mengunjing orang lain. Dan prasangka buruk dilarang karena prasangka buruk adalah suatu sikap atau budi pekerti yang tidak berdasar pada fakta yang tepat, yang akan berujung fitnah. Fitnah adalah menyampaikan berita palsu atau hoaks yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Perbuatan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tentu kalian pasti sering mendengarkan istilah tersebut. Ya, oleh karena itu, fitnah merupakan perbuatan yang sangat keji,
yang harus dijauhi. Akibat buruk dari fitnah diantaranya adalah mencoreng nama baik seseorang dan menyebabkan perpecahan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, perbuatan buruk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing dalam kehidupan sehari-hari sulit dihindari karena adanya penyakit hati dalam diri kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mengontrol diri atau mujahadah an-nafs dari perbuatan dosa, yaitu mengontrol diri kita agar mencegah hawa nafsu untuk berprasangka buruk, agar tidak mencari-cari kesalahan yang lain. Hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak memperdulikan aturan agama. Jika kita menuruti hawa nafsu, sesungguhnya hati kita telah tertawan dan diperbudak oleh hawa nafsu itu. Jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Hal ini dikarenakan jihad melawan hawa nafsu berarti jihad melawan keinginan terhadap hal-hal yang buruk dan menimbulkan bahaya bagi kemanusiaan. Nah, hikmah dari perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs antara lain meningkatnya sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan, dan terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Nah, cara untuk menerapkan perilaku mujahadah an-nafs bisa dilakukan dengan menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan dan mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikrullah. Husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah atau berprasangka baik terhadap Allah artinya bahwa Allah memiliki sifat maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih dan penyayang kepada semua ciptaannya. Seseorang berprasangka baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berprasangka baik pula kepada dia yang berprasangka baik. Perwujudan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain husnuzon dalam bertakwa kepada Allah, husnuzon dalam berdoa, husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Selanjutnya, husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada orang lain artinya seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Mengembangkan sikap husnuzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk melihat kebaikan orang lain dan mengakuinya dengan jujur atas segala sesuatu yang telah atas segala kelebihan yang dimilikinya. Sebaliknya, berusahalah untuk melupakan segala keburukan orang lain yang pernah dilakukan terhadap kita. Selanjutnya, husnuzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang justru itulah kelebihan yang dimilikinya. Dengan menyadari kelebihan yang ada pada dirinya, maka timbul sikap yang penuh harap, tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup, bahkan bersikap optimis dengan bekerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja mawas, dan kerja tuntas. Dengan menyadari kekurangan pada dirinya, maka berusaha untuk memperbaikinya dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan. Nah, hikmah dari seseorang yang memiliki sifat husnuzon antara lain senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan, terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. Yang ketiga, gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Yang keempat, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tugas manusia hanya berusaha dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mencapai sikap husnuzon,
Yang pertama, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Lalu, melihat seseorang dari sisi baiknya ditunjukkan dengan rasa senang dan berpikir positif, selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Lalu, yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, dan selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah, tantangan hidup, dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan. Yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama mukmin adalah saudara. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu, persaudaraan ukhuwah dibagi menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Insaniyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Jadi, persaudaraan karena sama-sama Islam, karena satu agama. Yang kedua, ukhuwah Watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga, ukhuwah Insaniyah atau Basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Ketiga persaudaraan tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak boleh berdiri sendiri. Melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu, akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat. Sebagai sesama mukmin, maka kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama mukmin. Persaudaraan sesama mukmin harus selalu dijaga agar semakin kokoh. Adanya persaudaraan atau ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan. Untuk memperoleh persaudaraan atau ukhuwah, maka lakukanlah ta'aruf atau saling mengenal satu sama lain, lalu lakukanlah tafahum, saling memahami satu sama lain, lalu ta'awun, setelah saling mengenal, lalu memahami, lalu ta'awun, saling mendoakan dan saling menolong. Lalu timbullah takaful. Jika ketiga sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah pada waktu itu terhadap sahabat-sahabat Muhajirin yang dari Mekah. Yang selanjutnya, hikmah dari persaudaraan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menimbulkan tanggung rasa dan tidak menzolimi antara sesama. Yang kelima, terciptanya dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Yang keenam, terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Nah, alhamdulillah materi telah tersampaikan semuanya. Dan sekarang ibu mempunyai 3 video yang harus kalian simak. Dan kalian ambil pelajarannya dari ketiga video tersebut ya.
Hasan, kuenya sudah aku bayar. Ayo kita kembali ke kelas. Kamu duluan aja, Ali. Aku masih mau di sini. Kamu sudah lupa pelajaran agama tadi? Apa? Setiap muslim harus mempunyai mujahadah an-nafs. Apa itu? Kontrol diri. Tidak paham aku. Kasih contoh. Kontrol diri berarti melawan keegoisan kita, melawan kemalasan kita, kebodohan kita, dan menghilangkan semua kesombongan kita. Oh ya, terima kasih Ali sudah mengingatkan aku. It's okay bro, kita kan saudara. Ayo kita kembali ke kelas. Oke. Ali, ceritakan lagi tentang kontrol diri. Oh ya, mujahadah an-nafs. Benar. Dalilnya yang mana ya? Ada banyak dalilnya tentang mujahadah an-nafs. Di antaranya Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Shadaqallahul azim. Benar kan? Benar sekali, bagus sekali bro. Alhamdulillah, terima kasih bro. Sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ali, sudah datang ya? Iya Tat, kata teman-teman saya dipanggil Ustadz. Iya, benar sekali. Emangnya ada apa Ustadz? Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin tahu kabar kamu saja, Ali. Berita itu saya sudah mendengarnya dari teman-temanmu. Oh iya Tat. Saya sudah berusaha sekuat tenaga Tat, tapi saya gagal. Memang saingannya luar biasa hebat. Insya Allah pada waktu yang akan datang saya pasti bisa menang. Semangat yang luar biasa. Tapi kamu baik-baik saja kan? Iya Tat. Saya harus lebih giat dalam belajar. Oh, bagus itu. Giat belajar dan berpikiran positif serta tidak berputus asa, berarti kita sudah mengamalkan husnudzon, berprasangka baik. Iya Tat, insya Allah ada hikmah di balik semua peristiwa. Oke, waktunya masuk kelas. Sukses ya.
Terima kasih, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baru-baru ini sering sekali kita dihadapkan dengan permasalahan yang didasari hanya karena pada perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan bahasa dan bangsa, kita dapat memicu perpecahan dan perselisihan. Jadi, bagaimana sih seharusnya kita bersikap? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Jadi sob, perbedaan di antara kita sebenarnya adalah suatu hal yang manusiawi. Bahkan kita hidup di negeri ini, menjadi warga negara ini, merupakan hal yang mutlak atas izin Allah dan atas kekuasaannya. Perbedaan itu bukan suatu permasalahan sob. Yang menjadi permasalahan adalah kita salah menyikapi perbedaan yang ada. Bisa dipahami nggak sob? Kalau kita bisa lahir ke dunia ini sebenarnya karena adanya perbedaan, yaitu karena bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Atau kita bisa merasa saling membutuhkan karena adanya perbedaan. Kita juga bisa saling mengenal karena adanya perbedaan lekuk wajah, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Jadi perbedaan itu bukan suatu masalah sob, melainkan salah satu bentuk karunia yang Allah berikan kepada kita. Gimana sob? Udah paham kan? Jadi gimana nih supaya kita bisa menghargai keberagaman? Kalau ada perbedaan, jangan lihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Kita harus ingat, selain ada saudara seakidah, ada juga saudara sesuku, ada saudara sebangsa, ada juga saudara semanusia. Dan jangan lupa, ada juga saudara semakhluk yang di dalamnya ada hewan dan tumbuhan, sehingga kita bisa menjaga segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang harus kita ingat dan pahami yaitu kita ini satu makhluk sob, makhluk ciptaan Allah. Jadi mari meyakini Islam di hati, menghargai insan di bumi. Lihat persamaannya, bukan perbedaannya. Untuk materi telah dijelaskan semuanya ya. Dan ditutup dengan barusan kalian menonton 3 video yang ibu berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Intisari dari pembahasan hari ini yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 berisi tentang larangan agar orang menghindari sifat suudzon, tajasus, dan ghibah. Dan yang kedua, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 berisi perintah menjaga persaudaraan atau ukhuwah di antara sesama mukmin yang dilandasi oleh persamaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan ibu akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.